Halo sobat investor semuanya, semoga sehat selalu. Di video kali ini saya ingin coba membahas sedikit tentang saham-saham sektor konstruksi. Ya, ada yang BUMN dan juga ada yang swasta. Nah, ini kira-kira gimana prospek kedepannya akan saya bahas ya secara singkat pada video kali ini. Nah, jadi sebenarnya ini mulai ramai dibicarakan ya karena pada tanggal 23 Agustus 2020 kemarin ini ada berita pemerintah akan mulai menggenjot proyek infrastruktur. Nah, untuk apa? Untuk menyerap tenaga kerja. Jadi kalau proyek infrastruktur, nah itu langsung larinya biasanya ke saham-saham konstruksi BUMN. Nah, memang pergerakannya cukup positif ya di 2 minggu terakhir ini, 3 minggu terakhir. Kalau misalnya kita lihat saham Wika ini naik dari 1060 akhirnya naik menjadi 1300 walaupun mengalami koreksi lagi sedikit di perdagangan kemarin. Nah, kira-kira gimana nih memang dari sisi fundamentalnya seperti apa? Akan kita langsung coba bandingkan ya. Saya menggunakan RTI Analytics. Silakan langsung dibuka websitenya. Nanti kalian juga bisa langsung pakai, tinggal register email aja, gampang, nggak pakai bayar ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari data ini, saya coba compare 3 perusahaan BUMN, PTPP, Wika, dan juga ADI, lalu 2 perusahaan swasta yaitu Total dan NRC. Nah, kalau misalnya kita lihat dari total salesnya, sebenarnya Wika ini paling besar ya, 7,1 triliun, diikuti oleh PTPP 6,7 triliun, lalu ADI Karya 5,5 triliun. Tapi kalau misalnya kita lihat dari gross profitnya, sebenarnya margin paling bagus ada di ADI ya, di 795 miliar gross profitnya, lalu diikuti oleh PTPP 705 miliar ya, dan yang terakhir adalah Wika 670 miliar. Sementara Total dan NRC masih cukup kecil dengan total sales sekitar 1 triliunan, mereka gross profit di 100-an miliar. Cuman untuk dari sisi sektor swasta memang Total lebih bagus dibandingkan dengan NRC, baik itu dari jumlahnya maupun dari marginnya. Lalu kalau misalnya kita lihat dari net profitnya, ini yang paling besar adalah Wika, bisa mencapai 324 miliar, sementara ADI paling kecil 11,3 miliar. Jadi omset besar belum tentu labanya ini besar, bahkan dia kalah sama perusahaan-perusahaan kontraktor swasta seperti Total dan juga NRC. Nah, lalu kita akan lanjut lagi dengan melihat rasionya. Kalau misalnya kita melihat rasio dari PE rasionya, yang TTM ya, ini paling murah ada di ADI Karya di 4,72, lalu yang paling murah kedua adalah di Wika di 6,55 kali. Lalu kalau misalnya kita lihat dari price to book value rasionya, ADI Karya paling murah 0,39 kali, dan yang kedua murah adalah NRC yang kedua murah adalah PTPP ya, 0,5 kali. Dan Total memang paling mahal 0,99 kali, dan juga kalau misalnya kita lihat dari PE rasionya paling mahal itu NRC ya, di sektor swasta ini mahal. Nah, kenapa ADI Karya ini bisa murah? Apakah memang dia ada masalah atau gimana? Nanti akan kita coba lihat di rasio berikutnya. Lalu kalau misalnya kita lihat dari dividen yieldnya, itu paling bagus adalah di kontraktor swasta ya, ini di kisaran 7%-an, ada Total dan juga ada NRC. Sementara untuk kontraktor BUMN masih kecil-kecil ya, di kisaran 2% aja, padahal harga sahamnya udah turun lumayan jauh daripada harga tertinggi. Nah, jadi kalau buat kalian penggemar dividen, ya lebih baik kalian melirik kontraktor swasta seperti Total dan juga NRC. Kalau misalnya kita lihat dari pertumbuhan revenue-nya atau sales-nya, itu paling bagus ada di ADI Karya ya, di 1,86%. Sementara untuk sektor swasta penurunannya mirip-mirip 12-13%, dan kalau kita lihat Wika dan PTPP itu minusnya 37%. Jadi kompak nih dua-duanya. Kalau misalnya kita lihat dari earning per share-nya, ya pertumbuhan earning per share semuanya minusnya parah semua. Dan yang paling mending adalah di sektor swasta. Ya, Total minus 52%, NRC minus 41%. Kalau saya akan melihat debt to equity ratio ya, jadi total debt to equity rasionya mana nih yang paling mending. Karena di masa pandemi COVID-19 seperti ini, tentu ketahanan keuangan adalah hal yang paling penting. Nah, di sini yang paling kuat adalah NRC 0,9. Dan yang kuat terdua adalah si Total
di 1,66 kali. Nah, kalau misalnya kita mau lihat di yang BUMN, yang paling bagus tuh sebenarnya ada di ini nih, 3,19 ya paling. Wika ya. Ada di Wika, dia cuma 3,19, sementara Adi itu paling parah 5,72. Makanya nggak heran harga sahamnya juga murah ya, karena total debt to equity rasionya sangat tinggi. Jadi kalau ada masalah apa, nah Adi Karya ini potensi paling besar ya untuk default ya. Sementara untuk Wika ini potensinya paling kecil, walaupun ini juga angkanya sebenarnya gede banget. Jadi kalau bisa sih memang di bawah 1 ya, tapi ini bisa mencapai 3,19 kali. Nah, kalau misalnya kita lihat dari profitability rasionya, yang paling bagus juga ada di Wika, net profit margin 7,16%. Lalu kalau dibandingin sama yang lain, ini dia paling besar ya, si Wika ini. Oke, dari return on equity juga kelihatan si Wika ini paling bagus 11,96%, sementara yang lain masih di bawah 10%, cuman total aja yang bisa di atas 10% sedikit ya, 10,62%. Jadi kalau misalnya kita simpulkan dari sisi return on equity memang paling menarik si Wika. Lalu dari ketahanan keuangan juga Wika paling bagus ya. Dan kalau dari pertumbuhan oke lah, kita bisa lewatin. Jadi kalau misalnya dari lihat dua hal itu, kita bisa ngelihat harganya Wika ini sebenarnya masih masuk akal di kisaran PE ratio 6,55 kali dan price to book value ratio di 0,78 kali. Jadi walaupun nggak paling murah, tapi mempertimbangkan financial strength dan juga return on equity-nya, ini boleh jadi pertimbangan ya si Wika ini. Nah, kalau misalnya kita lihat Wika sendiri dari sisi earning per share-nya selalu bertumbuh ya. Dari tahun 2015 sampai tahun 2019, ini earning per share-nya bertumbuh terus dari 102, 113, 134, 193 dan terakhir 255. 2020 ya pasti turun lah karena adanya pandemi COVID-19 ya, itu nggak bisa dihindari. Dan Wika sendiri BUMN dimiliki 65% oleh negara Republik Indonesia. Dan market cap-nya sekarang 11,39 triliun, ini lebih besar daripada Waskita sekitar 9 triliunan. Nah, jadi buat para investor mungkin bisa ngelihat saham Wika ini untuk dianalisa lebih dalam lagi. Cuman sekilas screening saham Wika ini paling menarik di antara saham-saham BUMN konstruksi lainnya. Jadi buat para investor, semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.